menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Banyak orang menganggap hukuman mati ini tidak manusiawi karena kata dia menghilangkan nyawa. Yang dilihatnya orang yang dihukum mati, dia tidak berpikir bagaimana menjadi korban dari si pelaku ini. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Mantan Kadis Propam Polri itu dinilai bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memang begitu seharusnya, nyawa dibayar nyawa. Bukan lagi kita berbicara tentang hak asasi manusia, namun inilah fakta yang ada. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Sambo. Hal memberatkan Sambo diantaranya telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Selain itu, ia dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu, tidak ada hal yang meringankan bagi Ferdy Sambo. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Vonis Ferdy Sambo itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Saat sidang tuntutan, JPU menuntut Ferdy Sambo penjara seumur hidup. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Salah satu alasan kenapa pembunuh nyawa muslim diharamkan, karena pembunuhan nyawa manusia itu akan melahirkan dendam dari pihak keluarga atau kelompoknya. Lalu dendam itu akan melahirkan pembunuhan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah 32. Apa itu? Orang yang membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan sudah membunuh semua orang. Begitulah Islam memandang. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Maka dalam syariat Islam, dendam untuk membunuh diharamkan. Istilah nyawa dibayar nyawa tidak dikenal di dalam syariat Islam. Kalau yang dimaksud adalah balas dendam dengan cara membunuh lagi. Nyawa dibalas nyawa hanya dibenarkan manakala dilakukan lewat proses pengadilan yang sah. Kalau pembunuhannya terbukti membunuh dengan sengaja, tanpa tekanan dan dengan penuh kesadaran, serta dilengkapi dengan saksi dan bukti yang diterima secara hukum, maka barulah dijalankan hukum qisas. Sebaliknya, bila pengadilan yang sah tidak berhasil membuktikannya, maka tidak bisa dijalankan hukum qisas. Banyak orang menganggap hukuman mati ini tidak manusiawi karena kata dia menghilangkan nyawa. Yang dilihatnya orang yang dihukum mati, dia tidak berpikir bagaimana menjadi korban dari si pelaku ini. Bagaimana perasaan kamu ngomong atas nama HAM, human right, hak asasi manusia, itu kan karena engkau membela orang. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Apakah sama ucapanmu ketika menjadi pembela terdakwa tertuduh dengan menjadi orang yang korban? Maka tentu tak sama. Oleh sebab itu Islam ini tidak ikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan, like and dislike, suka dan tak suka. Kalau sudah suka, semua orang baik walaupun salah. Kalau sudah benci, semua orang salah walaupun benar. Dan penting untuk dicatat, eksekusi hukum qisas itu tidak dilakukan oleh pihak keluarga korban, melainkan oleh petugas negara. Di dalam surah Al-Maidah dijelaskan, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun.
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Balasan yang sama, barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah, yang ini mengatakan mesti hukum mati karena sakit hati, yang ini mengatakan jangan hukum mati karena dia juga manusia, balik ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada hukum Allah, tengok Al-Qur'an. Wa ila Rasul, balikkan kepada Rasul. Lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih sunnah yang kita kaji malam ini, an-nafsu bin nafsi, bunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu melaksanakan hukum qisas, bunuh balas bunuh. Di dalam Taurat telah ditetapkan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Orang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar, dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Dari Abu Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh dengan sengaja, maka putusannya diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Kalau mereka mau mengkisos, mereka dapat membunuhnya, dan apabila mau membebaskannya dari kisos, maka mereka tidak berhak menerima ganti rugi. Riwayat At-Tirmidzi. Untuk Indonesia, biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah. Akhirnya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Qisas, di Kornes, satu orang megang pedang panjang, langsung kepala. Duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang. Macam batu di belakang, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali. Selesai saya menengok tu, balik 2 hari tak makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kokar, jamu panjang. Minen entah, dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas hadha. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau dia kokar tegak. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu, maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi 4 mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, dia nanti terasa bersalah. Aku sudah bunuh, aku sudah bunuh, aku sudah bunuh. Kita kadang motong ayam aja kita tak merasa berdosa. Nah kalau sebab itu jangan merasa berdosa, karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Menembak pembunuh, orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia.